Los Angeles is my destiny. Is that right? You're gonna be begging for a bullet before it's over. Selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mengklik video ini. Gangster atau tokoh dunia kriminal telah lama terus berperang melawan polisi dan juga pihak berwenang. Kejahatan yang terorganisir ditemukan pada setiap negara di dunia. Para bos mafia menangani narkoba, pembunuhan bayaran, pemerasan, penyelundupan, pelacuran, dan sebagainya. Banyak para gangster menjadi sangat kaya karena aksi kriminalnya dan menggunakan uang tersebut untuk membeli hukum agar terhindar dari jeratan hukum. Gangster juga sering disebut sebagai orang terkaya di bumi. Berikut ini kami rangkum 10 gangster terkaya yang ada di dunia. Selamat menyaksikan. Frank Lucas merupakan seorang pedagang heroin di era 1960-an dan 1970-an. Dengan menggunakan koneksinya di Asia Timur selama Perang Vietnam, ia berhasil memotong mafia Italia yang mengendalikan pasar pada saat itu. Lucas berasal dari Carolina Utara. Ia mempekerjakan keluarganya untuk mengambil alih perdagangan heroin di New York dan di New Jersey. Ia mengklaim telah berhasil menjual heroin senilai $1 juta sehari di masa jayanya dan mengklaim memiliki kekayaan bersih lebih dari $52 juta Amerika Serikat. Al Capone merupakan seorang gangster terkenal di era 1930-an. Dirinya ditangkap polisi dan ditahan dalam jangka waktu yang panjang. Meski ditangkap, ia tetap menjadi gangster yang sangat efektif. Perkiraan total asetnya adalah sebesar $100 juta Amerika Serikat. Dirinya berada di posisi ke-9 dalam daftar gangster paling kaya di dunia. Griselda Blanco merupakan seorang gangster wanita yang dianggap sebagai ratu bisnis kokain di Miami. Dia juga dikenal sebagai Black Widow atau The Cocaine Queen of Miami, yang merupakan seorang raja obat bius untuk kartel Medellin di Kolombia. Dia mengendalikan perdagangan kokain melalui kekerasan dan intimidasi sehingga menghasilkan $80 juta sebulan selama tahun 70-an dan tahun 80-an. Laporan mengklaim bahwa pada puncak karirnya, ia memiliki lebih dari $500 miliar setelah menjalani 10 tahun penjara atas tuduhan narkoba. Blanco akan kembali ke negaranya di Kolombia. Joaquin El Chapo merupakan agen obat terlarang di Meksiko. Bisnis obatnya sangatlah menguntungkan dan diperkirakan dirinya memperoleh sekitar $5 miliar melalui kerajaan obat biusnya. Pada akhirnya El Chapo ditahan pada tahun 1993 dan juga masuk ke dalam daftar pencarian FBI. Dia merupakan urutan ke-7 dalam daftar gangster paling kaya di dunia. Anthony Fatoni, dia dianggap oleh polisi sebagai gangster tertinggi di Amerika pada tahun 1988. Gangster tersebut menjadi tokoh teratas dari kejahatan masyarakat yang mengumpulkan miliaran dolar dari kegiatan kriminalnya. Ia memiliki kekayaan senilai $1 miliar. Pada tahun 1988, ia dihukum karena tuduhan pemerasan dan dijatuhi hukuman 70 tahun penjara. Carlos Leider merupakan gembong bisnis kokain di Kolombia yang notabene merupakan pusat kokain. Dirinya juga mengendalikan berbagai organisasi obat. Kokain membuat Leider sangat kaya, sehingga ia memiliki pulau sendiri di Bahamas dan menawarkan untuk membayar hutang Kolombia. Leider akhirnya akan diekstradisi ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
yang dikurangi setelah dia setuju untuk beraksi melawan mantan presiden Panama. Meyer Lansky merupakan gangster asal Yahudi. Gangster ini dikenal karena keahliannya dalam permainan kartu. Ia menghasilkan banyak uang dari perjudian. Ia mengatur operasi perjudian di Florida, Las Vegas, dan juga Kuba. Pada tahun 1982, Forbes akan menamainya sebagai salah satu dari 400 orang terkaya di Amerika Serikat. Ia pernah didakwa karena penggelapan pajak dan melarikan diri ke Israel. Kemudian ia kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan dan dibebaskan pada tahun 1974. Lansky akhirnya meninggal sebagai pria yang bebas di Miami pada usia 83. Armando Carrillo Fuentes merupakan seorang pengedar narkoba yang sangat profesional dalam menjalankan aksinya. Dia adalah seorang ahli di bidang penyelundupan obat bius dan menjalankan kerajaan bisnis kokain dengan efektif. Fuentes memiliki penerbangannya sendiri untuk menyelundupkan kokain dari Kolombia ke Meksiko. Pada tahun 1997, ia dianggap sebagai orang terkaya di planet ini. Total properti gangster ini diperkirakan mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah uang yang mengejutkan ini menempatkan gangster ini pada posisi ketiga dalam daftar gangster terkaya di dunia. Joseph Kennedy merupakan salah satu keluarga paling berkuasa dan bergengsi di Amerika. Pada puncaknya, Kennedy merupakan salah satu orang terkaya di Amerika. Tetapi, seperti kata pepatah, di balik setiap kekayaan besar ada kejahatan besar. Kennedy berkecimpung di dunia penjualan minuman keras, yang berhasil menempatkannya sebagai salah satu orang terkaya di Amerika pada tahun 1954. Ia memiliki kekayaan bersih lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Pablo Escobar mungkin gembong narkoba paling terkenal di era modern. Ia menjalankan kartel Medellin dan mengimpor miliaran dolar kokain ke Amerika Serikat. Uang yang dimiliki Escobar memberinya kekuatan yang besar karena ia dapat menyuap pejabat atau membunuh mereka jika mereka tidak mau menerima suap. Ia memiliki kekayaan bersih sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1993, Escobar dibunuh oleh pasukan Kolombia dengan bantuan pasukan Amerika Serikat setelah ia melarikan diri dari penjara Kolombia. Itulah rangkuman VH Project tentang gangster terkaya di dunia. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.